Kita lanjutkan dialog di Ya. Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin menarik juga ya kalau kita kupas dari lini ke lini. Kalau lini tengah ini kan ada duet Bang Jai dan juga Bang Kevin. Mungkinkah ini yang bisa meredam serangan dari Arab Saudi nantinya, Bang? Iya, itu di belakang, pemain belakang. Belakang mereka. ya? Iya. Lini belakang. Kevin Dix dan Jai Isyas dicoba lawan Lebanon kemarin. Ya, tapi kalau Kevin Dix saya pikir bukan suatu hal yang baru bagi dia memainkan peran seperti itu. Dia bisa di bek kanan, opsi lain di bek tengah. Nah, yang jadi masalah sekarang buat Kluivert adalah yang dia pusing, siapa pemain yang bisa mendampingi Jai Isyas di antara Yasin Hapner, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jordi Amat. Itu yang ada kan. Pilihannya. Kalau bermain dengan flat bisa aja kemarin dia ambil dengan Kevin Dix bermain. Tapi kan Ridho bermain bagus, konsisten selama ini. Tapi kalau bermain dengan 3 back bisa aja Kevin Dix bergeser ke kanan, kemudian Ridho dan Yasin Hapner yang masuk mendampingi Jai. Itu yang akan menjadi pikiran dia sebelum berangkat ke Arab Saudi di Jeddah dan memainkan pola yang dia inginkan. 3 back atau dengan bermain 4 back. Nah, kalau kita flashback ke belakang di Jeddah satu-satu, sebenarnya mereka bermain dengan ketika STY ada saat itu bukan dengan 3-4-3, memang kelihatan 3-4-3, tapi 5-4-1. Karena ada Jai Isyas di situ, ada Verdong ditarik ke dalam, ya. Kemudian dari Rizky Ridho. Di kanan Sandy Walsh, di kiri Nathan Cho. Ya, ada Witan Sulaiman di kanan, kemudian Orat Mangun yang bermain, ada Tom Hai dan Ivar Jenner. Rafael Struijk di depan. Itu starting 11 yang ada lawan satu-satu saat itu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Ada Ole di depan, ada Joe Pelupesi, ada Tom Hai, Kevin Dix. Jadi kalau ditanya dengan apakah mereka mampu untuk, saya pikir Kevin Dix kemarin mempertontonkan permainan yang baik dalam transisi permainan. Ketika kita menyerang, bagus. Saat bertahan juga oke. Dan saya yakin Kluivert akan coba bermain dengan Kevin Dix dan Jai Isyas. Dan mampu untuk bisa meredam pemain-pemain Arab Saudi. Jadi ini suatu tantangan besar bagi Patrick Kluivert untuk bisa memainkan pertandingan. Karena kita hanya punya 2 pertandingan dalam 3 hari. Ya, berbeda dengan Arab yang diuntungkan setelah bermain lawan Indonesia istirahat 5 hari, baru nunggu. Jadi memang sangat diuntungkan. Nah, hal-hal non teknis ini yang bahaya. Nah, berbicara non teknis juga wasit yang akan memimpin laga pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi kan juga dari Kuwait ya. Artinya saudaranya Mas Gita. PSSI juga sudah melayangkan surat protes sudah begitu. Protes ke FIFA untuk, tapi kan belum ada jawaban apakah pemain wasit dari Kuwait ini yang tetap akan memimpin kita laga lawan. Tapi biasanya Arab pernah Saudi. ada yang diganti. Ya tergantung, mungkin ya kita nggak tahu ya kalau sekarang memang ada kesempatan untuk diganti, tapi sampai saat ini nggak ada. Ya kita harus bisa menerima itu. Apapun itu pemain-pemain kita harus tetap waspada, fokus dalam pertandingan. Ya jangan sampai terulang lagi kita Terprovokasi Jangan begitu ya. terpancing ya. Atau lawan Bahrain kan sudah menang 2-1 7 menit jadi 9 menit. Jadi buat pemain-pemain kunci pemain-pemain kita adalah lebih tenang. Sabar bermain, jangan terprovok dengan mereka, terpancing bahaya. Apakah pemain-pemainnya sudah tenang, sudah cukup tenang kira-kira untuk menghadapi Kemarin Arab Udah tenang Saudi? nggak gitu? Sebenarnya kalau nggak diganggu tuh pemain Ini kita bentuk-bentuk tenang. provokasi juga nih sebenarnya dia. Sebenarnya kalau nggak diganggu tuh pemain kita sangat tenang. Sebenarnya ya. Artinya gini, lawan China kan juga kita jalan mulus, kenapa? Karena mereka China kan nggak punya taktik ganggu-ganggu gitu. Jadi kita menang dengan mulus. Terus yang non teknis ini yang pasti akan menjadi persoalan. Kemarin waktu lawan Lebanon kan terbukti berapa kali tuh pemain Lebanon mencoba mengganggu, bukan dalam permainan aja, tabrak kasar, terus dengan dorong-dorongan, itu kita agak terpancing gitu. Ini yang dikhawatirkan. Kita yang jelas harus unggul terlebih dahulu, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Begitu kita ketinggalan, yang namanya guling-gulingan itu akan dilakukan oleh Arab. Nah, itu yang akan repot. Berarti Kemudian bawa selimut sama bawa bantal begitu ya kalau guling-gulingan biasanya. terus itu tadi non teknis wasit bisa mempengaruhi. Injury time itu akan bisa mempengaruhi. Sekarang kan kalau agak kalau ada yang guling-gulingan siapapun akan terkena imbas injury time yang sampai 8 sampai 10 menit. Dan kalau mereka ketinggalan 8-10 menit itu bisa berubah menjadi 12 menit. Itu kita harus konsentrasi sampai peluit panjang dibunyikan. Harus kayak tim nasional Jerman lah mungkin ya. Jerman seperti apa dulu, tuh? zaman dulu. Bahwa mereka Jerman kenapa? nggak apa-apa. Berhasil lah. Berhasil lagi. Jadi mereka benar-benar konsentrasi sampai menit terakhir untuk mempertahankan kemenangan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai terulang pada saat pertandingan melawan Bahrain. Kan semua menyalahkan wasit. Tapi kan secara peraturan kita nggak bisa nyalain wasit. Gol ya gol. Itu tadi yang kita nggak bisa teriak-teriak di sosial media. Ini wasitnya ini wasitnya ini. Dan kalau mengacu kepada wasit kan sekarang PSSI lagi memprotes wasit Kuwait itu. Tapi wasit Manning untuk pertandingan melawan Irak pun pernah punya masalah ya. Dia memberikan 3 penalti. Dari Cina kan wasitnya? Dari Cina kan. Dia memberikan 3 penalti untuk Qatar di final Piala Asia. Melawan Jordan sehingga Qatar kemudian menjadi juara Piala Asia ya. Kontroversi seperti itu akan terjadi yang rasa-rasanya nggak akan buat keuntungan kita. Itu yang non teknis yang harus kita pertahankan. Di samping teknis sendiri gimana secara permainan
kita oke di 2/3 lapangan melawan Lebanon, tapi di 1/3 lapangannya Lebanon kan kita nggak banyak berbuat untuk bisa menciptakan shot on target, bisa menciptakan peluang jadi gol. Minim peluang ya. Wasit dari Cina ini ya akan memimpin pertandingan kita lawan Irak. Ya, Manning itu ya. Iya, Manning ini bisa saja kan Cina kan kita singkirkan Iya, di betul. putaran ketiga kan. Ya pengaruh-pengaruh ini kan yang berbahaya buat kita untuk dirugikan. Tapi kalau tapi buat saya jangan banyak membuat pelanggaran yang tidak perlu di dalam kotak penalti, terutama melawan Arab. Kita jangan berpikir ke Irak dulu, ke Arab dulu. Ini pertandingan krusial. Kalau ada pelanggaran bukan tidak mungkin akan diuntungkan Arab Saudi dengan penalti yang akan terjadi. artinya ketoel dikit aja udah jatuh bisa jadi penalti bahaya. itu ya. Itu akan ditunggu oleh wasit itu. Jadi pemain-pemain belakang kita, Jai, Kevin Dix, siapapun yang dimainkan harus bisa lebih tenang, jangan sampai ada benturan-benturan kasar dalam kotak penalti. Itu akan berbahaya. Benturan-benturan yang dinilai tidak perlu begitu Tidak perlu untuk dilakukan. Iya. dilakukan Kalaupun gitu. ada itu di luar kotak aja. Jangan di dalam. Pasti akan ditunjuk Kalau kita penalti. kemudian berbicara di luar kotak penalti, kreativitas lini tengah Indonesia saat ini dengan pemain yang dipanggil seperti apa, Bang? Kalau bicara lini tengah kan kita oke, ada dengan Joe Pelupesi, pemain yang sangat simpel bermain, ya, Tom Hai. perebut bola. Tom Hai akan bermain juga tergantung dengan kebugaran fisik dia. Tapi ketika Boyan Hoda kemarin di Persib memainkan dia terus selama bahkan 100 menit ya oke. Ini yang ditunggu oleh Patrick Kluivert. Pergantian nama juga Kang Tom ya sekarang. Butuh dia karena biasanya kan dia kan hanya sampai 60 menit. Kemarin mengejutkan 65 menit, dia lawan Arema ya. Arema dia bermain full time. Main full time. Termasuk dengan Eliano Reinders kan. Nah, kalau bicara di tengah, saya pikir cocok pasangan tetap dengan Joe Pelupesi atau Tom Hai. Karena dia bisa mengatur permainan, mengatur bola. Temponya ya. Iya, karena tidak ada gelandang-gelandang yang sebagus dia dalam bukan apa ya, passing bagus, visi bermain bola dengan baik, cara untuk bisa melempar bola ya, untuk passing dibutuhkan seorang Tom Hai. Kalau yang lain kan tipe perebut bola, pekerja keras aja. Salah satunya Calvin Verdong. Calvin Verdong, gelandang pengangkut air itu mau di kan. tengah, Joe Pelupesi, Nathan Cho termasuk, Mark Locke juga. Tapi makanya kita butuh seorang Tom Hai itu. Tapi Kemarin yang agak ini ya, agak membuat saya agak, wah ini punya peluang nih kita. Oke. Dipasangnya Calvin Verdong di tengah. Ya. Calvin Verdong ini kan tadi balik yang Ropan bilang bahwa lawan Arab kan kita pakai 5-4-1 ya. 5-4-1. Dengan 3 center back, kemudian ada back kanan dan back kiri. Ya. Nah, kalaupun kita mau pakai double center back nanti, Kevin Dix dan Jay Izzes, kalau Calvin Verdong dipasang di tengah, dia mungkin mundur ke belakang pada saat kita diserang. Hal-hal kayak gini yang mungkin strategi. Yang ya itu tadi, Kluivert harus lebih terbuka bahwa nggak mentok dengan strategi yang itu-itu aja. Oke, dia bertahan dengan dia tetap dengan 4-4-2, 4-3-3, tapi pada saat bertahan dia bisa mungkin mengembalikan Calvin Verdong ke belakang, di samping juga Tom Hai dan Joe Pelupesi cepat untuk menutup. Yang itu yang diperlukan untuk pertandingan melawan Arab Saudi, terutama pertandingan melawan Arab Saudi ya, di mana yakinlah provokasinya itu akan sangat banyak, non teknis itu akan banyak dari Arab Saudi. Tapi mungkin Verdong tetap tidak akan dimainkan lagi di posisi gelandang seperti lawan Lebanon. Dia akan tetap bermain di kiri. Karena itu posisi dia paling bagus. Visi ketika bermain di sisi kiri sebenarnya Verdong juga lebih optimal begitu ya. Iya, lebih optimal. Iya. Kalau kita kemudian berbicara penjaga gawang, Martin Paes, Emil Audero juga kemarin ada Nando juga dipilih. Endang juga begitu. Pilihannya seperti apa kalau bicara penjaga gawang saya memilih dengan Emil Audero. Iya pasti dia. Kenapa? Martin Paes kan juga punya track yang bagus. Tidak banyak bermain melewati 6-7 pertandingan di Liga Amerika dengan kondisi dia yang tidak bugar ya. Itu akan sulit. Emil dari dalam top performance terbaik dia, ya bermain 2 pertandingan di FIFA Matchday dengan kita, oke, clean sheet, tidak kebobolan. Kemudian di Cremonese juga bagus mengalahkan Milan, dan Cremonese lagi ada di atas, tidak mudah ya bagi seorang penjaga gawang untuk mendapat penjaga gawang utama, dan akhirnya dia mampu melakukan itu dengan baik. Kalau melihat penampilan dia terakhir melawan Verona, itu kalau nggak ada dia tuh habis itu Cremonese. Tapi karena permainan dia yang bagus, makanya saya bilang untuk melawan Arab dia yang paling pas untuk dimainkan. Dan itu pasti, ya, Kluivert akan memainkan di bawah misal adalah Emil Audero. Ya. Jangankan Bung Ropan, saya juga milih. Nah, kalau ini ada kepentingan pribadi kayaknya. Beberapa tahun lalu kan orang bilang bahwa Emil Audero ini bakal jadi penjaga gawang Italia kan. Cadangan lah. Karena penampilannya yang luar biasa saat itu kan, tapi terus menurun ya. Musim ini dari awal musim dia membuktikan dia salah satu penjaga gawang terbaik yang ada di Serie A. Penampilan-penampilannya 1 poin Cremonese bahkan 3 poin Cremonese melawan Milan itu kan jasanya Audero jadinya. Karena pertahanannya nggak bagus-bagus sama tuh. Penyelamatannya juga banyak. Save-nya dia luar biasa itu saya pikir. Dan itu yang dibutuhkan. Ingat waktu kita dibombardir sama Australia di GBK, di mana hasilnya 0-0 itu kan ada 5-6 penyelamatan dari Martin Paes. Itu yang bisa dilakukan oleh Audero. Oke. Mungkin perlu juga nggak sih kita soroti ketidakhadiran Marcelino ini, meskipun ya banyak pemain-pemain yang bagus, tapi kan kita tahu Marcelino ini dengan kenakalan-kenakalannya biasanya bisa menghidupkan permainan. Kalau bicara Marcelino ini aset yang bagus, punya
bakat yang luar biasa. Kalau dia dalam keadaan bugar, fit, sama seperti ketika lawan Arab saat itu dengan dia membuat 2 gol, dia layak untuk masuk di tim nasional. Tapi mungkin itu ya, kita sudah jelaskan juga tadi kan, bagaimana dia jam bermain, menit bermain kurang. Ada juga pemulihan dari rasa kebugaran dia yang cedera. Itu yang membuat Patrick Kluivert tidak memanggil dia. Saya rasa kalau dia dalam keadaan yang baik, itu pemainnya harus dipanggil. Karena kalau tidak ada Marcelino lawan Arab, kita nggak ada sampai saat ini. Tidak akan berapa banyak. Kalau lawan Arab saat itu selesai. 3 poin pertama. 3 poin itu terakhir lawan Arab itu. Kemudian kalau Lino bermain dengan ego yang tinggi, saat kita bermain melawan Bahrain dan dia tidak memberikan umpan ke Ole Romani, itu juga kita sulit untuk bisa lolos. Karena 3 poin penting saat itu kan. Tapi jadi anak ini memang luar biasa pemain. Dia bisa kontrol bola dengan baik setelah menerima umpan dari Tom Hai dan menyodorkan kepada Ole Romani. Padahal dia masih bisa membawa bola lebih jauh ke dalam dalam posisi 1-on-1 saat itu. Jadi ini saya pikir ya kita rugi sebenarnya nggak ada Marcelino, bukan apa ya. Kalau di dalam keadaan bugar kita bicara ya. Tapi sekarang apa boleh buat ya. Mungkin dilihat dari sisi yang ini ya dia tidak bisa ikut dalam tim ya. Kalau berbicara chemistry seperti apa dari 28 pemain, kemudian juga menghadapi Lebanon, menghadapi China Taipei, sejauh ini seperti chemistry sih udah jalan ya di antara mereka ya. Bahkan yang baru gabung kayak Emiliano, terutama Emiliano Jonathan sekarang, dia langsung langsung nyetel. Saya pikir waktu baik pertandingan melawan China Taipei dan juga pertandingan lawan Lebanon. Artinya dari sisi kanan kita nggak ada persoalan. Bahkan kalau misalnya pun kita pakai 4-4-2 dengan Jakob Sayuri, kemudian ada Emiliano Jonathan juga, itu kanannya akan sangat hidup kita ya. Dua-duanya punya kecepatan. Hanya sekarang masalahnya kemarin lawan Lebanon kan kita nggak punya sosok Ole Romani yang bisa menyelesaikan peluang. Harusnya selesai ya kalau ada Emiliano dan juga ada Ole Romani. Karena umpan-umpannya juga itu akan bisa membuat Ole Romani di saat Ole Romani dalam peak performance-nya itu akan menjadi. Karena biasanya Ole Romani 1 peluang 3 gol jadinya. Begitu ya? 1 peluang aja, 1 peluang 3. Dia butuh 1 peluang aja saya pikir. Kalau baik siapapun yang akan memberikan asis umpan, mau Emiliano Jonathan dari sisi kanan, Ragnar Oratmangun misalnya dari sisi kiri. Ketika dia dapat peluang bagus, saya pikir gol jadi ya. Dan dia akan membuat. Artinya Beckham juga salah satu pemain yang cukup digarisbawahi dalam performa yang lagi bagus begitu ya. Di yang Liga bisa membuat kepincut juga Patrick Kluivert begitu. Bisa aja saya pikir ya Beckham bisa bermain. Tapi kalau untuk bermain melawan Arab, saya pikir kakak Ricky Kambuaya ya akan bermain di awal. Iya kan? Bermain di belakang Ole Romani. Ya. Jadi itu yang kalau dengan 2 yang ada Tom Hai di tengah bersama dengan Joe, maka Ricky akan berada di situ. Karena dia bisa bermain dengan ke flank juga. Itu bertukar dengan Ragnar Oratmangun atau dengan Emiliano. Suatu skema permainan yang bagus saya pikir dengan Kambuaya ada di belakang Roberto. Saya mau nanya yang terakhir nih, tapi kayaknya bakalan ribut. Silakan Andi Kumala aja coba ya. Tadi kan kata Bung Ropan tadi langsung bilang lolos Piala Dunia. Balik lagi Beckham tadi. Beckham sih rasa-rasanya akan jadi dia subs ya. Karena dia lebih bagus sebagai subs. Lawan China kan dia membuktikan dia sebagai subs dia bagus main 15 hanya butuh waktu 10 menit kemudian semua mata tertuju pada Beckham. Lalu apa tadi mau ini tadi kan katanya lolos Piala Dunia. Berapa skornya? Gitu. Lu ditantang gitu. Ini soalnya bukan cuma melihat kita ya. Saya sih melihatnya persiapannya Arab juga agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Ajar Makedonia Utara loh. Iya, ngalahin Makedonia Utara, menang lawan CSKA. Terus kan mereka pasti berpikir gini, ini tim susah banget gue jebol waktu 2 pertandingan. Dia sekarang sewa pakarnya ini ya, pakarnya set piece Arsenal. Itu kan, Jover lewat corner. Itu kan salah satu solusi untuk untuk membongkar pertahanan yang nggak bisa dijebol oleh lawan. Yang ditanya sekarang skor berapa? Nggak terlalu yakin bahwa kita akan menangin laga ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa main imbang 1-1. 1-1. Oke. Balik lagi seperti pertandingan lawan Jeddah. Di Jeddah. Ya, di Jeddah. Saya pikir sangat berarti realistis. ini lirikan yang tadi dirasakan Bang Ropan ya, ada lirikan benar yakin adanya menang ya. langsung dilirik. Begitu. Rupanya dia pilih draw. Kalau bicara itu realistis memang draw. Realistis ya. Kita lebih 1 poin itu penting buat kita untuk menambah motivasi pemain kita saat akan menghadapi Irak. Tapi saya lebih yakin kita bisa menang dengan 1-0. Harus yakin. Ini keyakinan. Nggak boleh sama 1-1 dengan dia, nggak boleh. Harus berseberangan kita. Hasil Kumahangke yang penting yakin dulu. Ini repotnya apa? 3 tim dalam satu kompetisi ini. Kalau semuanya bermain timbang 1-1, siapa yang lolos? Itu pertanyaan. Tergantung dari siapa yang paling banyak keterima kartu kuning. Jangan sampai ada kartu kuning banyak. Itu juga harus kita hindari. Itu tadi provokasi yang harus kita hindari. Harus dihindari ya begitu. Jadi kita tentunya berharap yang satu, kita juga pasti
walaupun hasilnya 1-1 tapi tentunya Bang Gita juga pasti berharap Indonesia lolos ke Iya, Piala sangat. Dunia Iya. seperti Saya itu. 1-0 lolos dong. Lolos, lolos, kalau itu lolos. Lolos. Jadi Maka kita saya ngarepnya babak pertama tuh udah selesai semuanya. 2-0 udah gak ke Uber lagi gitu. biar nontonnya juga udah makin enak begitu ya di babak keduanya. Terima kasih Bang Gita dan Siap. juga Terima kasih, Bang Ropan. Ropan untuk Ya. waktunya pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana nanti peran dari 28 dan informasinya ada tambahan 2 pemain yang akan menyusul ke sana. Oh, gitu. Ada Bang Ropan dan juga Bang Gita. Oh, iya. Yang kemungkinan juga akan luar memperkuat biasa. timnas di sana seperti itu. Super sub itu. Aduh, capek rahang saya capek, silakan nanti malah pegel saya. Baik, kita harus akhiri karena kalau tidak ini bisa lanjut terus sampai Panas habis. terus nih. ini ya kan. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya aksi tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat lagi pemirsa.